Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah analisis real Bapak Yandi Heriandi dan teman-teman semuanya, izinkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang sifat-sifat urutan pada R atau bilangan real atau juga sifat aksioma. Dari kelompok 2 ini kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada saya Zalfani Samariani, kemudian ada Husni Muhammad Royhan, dan Hasbi Aroyan. Selanjutnya yaitu ada penjelasan singkat. Nah, sifat-sifat urutan pada R ini, pada bilangan real ini, itu menjelaskan tentang kepositifan dan ketaksamaan. Nah, seperti yang kita bisa lihat, kepositifan itu adalah merujuk pada sifat suatu bilangan real yang lebih besar daripada 0. Sedangkan ketidaksamaan itu alat penting dalam analisis real yang memungkinkan untuk membandingkan bilangan real dan membangun berbagai konsep dan teorema. Nah, kemudian ada aksioma 3.1. Aksioma 3.1 ini berisikan sifat-sifat urutan. Ada subset tak kosong himpunan P, subset himpunan R. Jadi, himpunan P ini termasuk himpunan R, bisa disebut juga dengan himpunan bilangan real positif. Nah, jika memenuhi sifat-sifat berikut, sifat yang pertama yaitu jika A dan B anggota P, maka A ditambah B adalah anggota P juga. Jadi sifat yang pertama yaitu adalah sifat tertutup pada penjumlahan. Kemudian sifat yang kedua itu jika A dan B anggota P, maka A dikali B adalah anggota P. Nah, sifat yang kedua ini adalah sifat tertutup pada perkalian. Kemudian yang sifat ketiga itu jika A anggota R, maka memenuhi tepat satu dari 3 sifat trikotomi berikut. Sifat trikotomi itu ada 3, A anggota P, atau A sama dengan 0, atau min A anggota P. Ada definisi 3.2. Nah, definisi 3.2 ini untuk mendefinisikan untuk satu bilangan saja. Nah, definisi yang pertama, jika A anggota P, maka A bilangan real positif. Dapat dituliskan dengan A lebih dari 0. Kemudian, definisi yang kedua, jika A anggota P digabung dengan bilangan 0, maka A bilangan real non-negatif. Jadi bukan positif ataupun negatif, tapi bilangan real non-negatif. Dapat dituliskan dengan A lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian definisi yang ketiga yaitu jika negatif A anggota P, maka A ini bilangan real negatif. Dapat dituliskan dengan A kurang dari 0. Dan definisi yang terakhir, yang keempat itu, jika negatif A anggota P digabung dengan bilangan 0, maka A bilangan non-positif. Dapat dituliskan dengan A kurang dari atau sama dengan 0. Jadi, dalam definisi 2 dan 4 itu, kita dituliskannya dengan non-negatif atau non-positif. Selanjutnya yaitu definisi 3.3. Nah, definisi 3.3 ini untuk dua bilangan. Misalkan A dan B anggota R. Jadi definisi yang pertama itu jika A dikurang B anggota P, maka A lebih dari B atau B kurang dari A. Nah, A kurang B anggota P ini dituliskan dengan sifat kepositifannya. Sedangkan A lebih dari B atau B kurang dari A itu kita dituliskan dengan sifat ketaksamaannya. Kemudian definisi yang kedua itu jika A dikurang B anggota P digabung dengan bilangan 0, maka A lebih dari atau sama dengan B atau B kurang dari
atau sama dengan A. Kemudian yang ketiga, jika negatif A dikurang B anggota P, maka A kurang dari B atau B lebih dari A. Definisi yang keempat, jika negatif A kurang dari B, anggota P digabung dengan bilangan 0, maka A kurang dari atau sama dengan B atau B lebih dari atau sama dengan A. Oke, selanjutnya itu teorema 3.4. Nah, teorema 3.4 ini untuk 3 bilangan. Misalkan A dan B dan C ini anggota R. Nah, di sini ada 2 teorema. Nah, yang teorema yang pertama itu jika A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A lebih dari C. Maka A kurang B anggota P. Kenapa kita bisa tuliskan dengan A kurang B anggota P? Karena di definisi sebelumnya A lebih dari B itu adalah A dikurang B anggota P. Begitu juga B dikurangi C, kita bisa tulis B dikurangi C anggota P. Nah, berdasarkan aksioma urutan pertama, yaitu sifat tertutup pada penjumlahan, maka kita tuliskan dengan buka kurung A dikurangi B tutup kurung ditambah buka kurung B dikurangi C tutup kurung sama dengan A ditambah buka kurung negatif B ditambah B tutup kurung dikurangi C. Nah, kita ubah ini menggunakan sifat asosiatif penjumlahan. Selanjutnya, sama dengan A ditambah 0 dikurang C. Nah, kenapa bisa 0? Karena kita menggunakan sifat inverse pada penjumlahan. Selanjutnya itu kita menggunakan identitas penjumlahan menjadi A dikurangi C, yaitu anggota P. Berarti seperti yang di atas, A dikurang B anggota P atau B dikurang C anggota P, kita tuliskan dengan A lebih dari B atau B lebih dari C, sehingga yang A dikurangi C anggota P kita tuliskan menjadi ketaksamaannya itu A lebih dari C. Jadi hal ini terbukti. Kemudian yang kedua, teorema yang kedua itu jika A lebih dari atau sama dengan B dan B lebih dari sama atau sama dengan A, maka A sama dengan B. Kita andaikan itu A tidak sama dengan B, maka diperoleh kita gunakan definisi sebelumnya. Nah, A dikurangi B anggota P atau B dikurangi A anggota P. Karena kalau A dikurangi B berarti A-nya itu lebih dari B. Begitu juga dengan B dikurangi A, B-nya itu lebih dari A. Berarti jadinya A lebih dari B atau B lebih dari A. Nah, hal ini menunjukkan kalau hasilnya itu kontradiksi, sehingga kita dikonklusikannya A itu sama dengan B. Selanjutnya yaitu teorema 3.5. Nah, teorema 3.5 ini akan membahas 3 teorema. Yang pertama itu jika A tidak sama dengan 0 anggota R, maka A pangkat 2 lebih dari 0. Nah, kita langsung buktikan karena A tidak sama dengan 0, maka A anggota P atau negatif A anggota P. Nah, hal ini itu berdasarkan sifat trikotomi yang tadi. Nah, berdasarkan aksioma A pangkat 2 sama dengan A dikali A anggota P. Nah, aksioma ini ada di aksioma 3.1 yang kedua. Kemudian berdasarkan teorema di pertemuan sebelumnya, A pangkat 2 itu sama dengan negatif A dikali negatif A anggota P. Jadi, A pangkat 2 anggota P sehingga A pangkat 2 itu lebih dari 0. Jadi terbukti. Selanjutnya, teorema 3.5 yang kedua itu 1 lebih dari 0. Kita ambil A sama dengan 1 pada teorema 3.5 yang A, sehingga 1 pangkat 2 sama dengan 1 itu anggota P. Jadi terbukti kalau 1 itu lebih dari 0. Nah, teorema yang 3.5 yang C atau yang ketiga ini, jika N anggota N
Atau jika N anggota bilangan asli, maka N lebih dari 0. Nah, kita buktikan. Karena 1 lebih dari 0, seperti yang sebelumnya, yang di nomor B itu, dan 2 itu hasil dari 1 ditambah 1, maka 2 juga lebih dari 0. Nah, karena 2 lebih dari 0, dan 3 itu hasilnya dari 2 ditambah 1, maka 3 juga lebih dari 0. Dengan begitu, induksi matematis dapat dibuktikan bahwa setiap bilangan asli atau N itu termasuk bilangan positif. Jadi, N lebih dari 0. Oke, baik, selanjutnya adalah teorema 3.6, yang dimana terdapat 6 pernyataan pada teorema ini. Teorema ini juga adalah hasil pengembangan dari teorema-teorema sebelumnya, yang dimana membahas 3 bilangan real. Dan juga pada teorema ini akan kita bahas menjadi 4 bilangan real, yaitu A, B, C, dan D. Maka pada teorema ini terdapat 6 pernyataan yang bisa kita lihat pada pembuktiannya. Poin pertama, jika A lebih dari B, maka ketika masing-masing ruas ditambah dengan C, maka pernyataan ketaksamaannya menjadi A ditambah C lebih dari B ditambah dengan C. Maka karena A lebih dari B, maka kita akan gunakan sifat kepositifan, yang dimana dari sifat ketaksamaannya tersebut. Jadi, jika A lebih dari B, maka A min B itu elemen bilangan P. Maka kita dapat uraikan dengan sifat-sifat aljabar. A min B yang kita butuhkan perlu menghadirkan C. Maka kita bisa gunakan mediumnya adalah 0. Jika A min B sama dengan A min B plus 0, ini adalah sifat identitas pada penjumlahan yang tidak mengubah nilainya ketika akan ditambahkan dengan bilangan 0. Selanjutnya, 0 kita tempatkan dengan sifat inverse pada penjumlahan, bahwa 0 itu adalah C min C atau positif C ditambah dengan negatif C. Maka berikutnya, kita dapat menggunakan sifat asosiatif jika ingin lebih urut lagi. Ini mestinya kita gunakan sifat komutatif, yaitu C-nya ditukar tempat dengan negatif B dikarenakan kita sudah menganggapnya itu sudah paham terkait dengan sifat-sifat aljabar yang sebelumnya gitu. Maka kita bisa gunakan langsung A plus C, kita kelompokkan menjadi min B plus C pada kelompok yang berbeda. Nah, karena tadi A min B elemen bilangan P, maka hasil dalam pengoperasiannya ini akan tetap berada pada elemen bilangan P. Perlu kita ingat, pada definisi sebelumnya, jika ada kalimat A min B elemen bilangan P, maka kita dapat tarik kesimpulannya adalah A lebih dari B jika A plus C min B plus C itu artinya berdasarkan definisi A plus C lebih dari B plus C. Itu terbukti sesuai dengan pernyataan teorema tersebut. Pembuktian yang kedua, jika A lebih dari B dan C-nya lebih dari D, maka berlaku A plus C lebih dari B plus D. Sebagaimana diketahui di atas, jika A lebih dari B dan C lebih dari D, maka yang akan kita buktikan adalah A plus C lebih dari B plus D. Maka yang kita ketahuinya akan kita jadikan sebagai alasan atau bisa kita olah dengan sifat kepositifan dari ketaksamaannya. Karena A lebih dari B, maka A min B elemen bilangan P. Karena C lebih dari D, maka C min D elemen bilangan P. Berdasarkan aksioma urutan yang tadi kita sudah uraikan, masing-masing dalam sifat kepositifannya, A min B tadi elemen bilangan P plus C min D elemen bilangan P, maka menggunakan sifat aljabar. Kita gunakan asosiatif. A plus C min B plus D elemen bilangan P menurut sifat ketaksamaan A plus C lebih dari B plus D itu terbukti.
Oke, selanjutnya jika A lebih dari D dan C positif, maka perkalian AC akan lebih daripada BC. Yang dimana kita ketahui bahwasannya A lebih dari A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka dengan cara yang sama pula kita gunakan sifat kepositifannya menjadi A min B elemen bilangan P dan C elemen bilangan P. Berdasarkan sifat distributif, maka kita dapat sebar A min B dikali dengan C ini menjadi AC min BC elemen bilangan P. Jadi, kita dapat tulis sifat ketaksamaannya menjadi AC lebih dari BC itu terbukti. Oke, selanjutnya, jika C negatif atau kurang dari 0 negatif C elemen P, maka perkalian A dengan C akan kurang dari B kali dengan C. Dengan cara yang sama pula, dengan cara yang sama dari pola sebelumnya, untuk menunjukkan bukti dari D yaitu ketika C kurang dari 0 atau negatif elemen P dengan sifat distributif yang sama akan menghasilkan negatif AC plus DC sehingga nilai BC lebih dari nilai AC itu terbukti. Oke. Selanjutnya, jika A lebih dari 0 maka 1 per A lebih dari 0, akan tetapi jika hanya kurang dari 0 maka 1 per A akan kurang dari 0. Jadi, kalau hanya negatif maka 1 per negatif A hasilnya akan kurang dari 0. Karena A lebih dari 0, maka berdasarkan sifat trikoma A itu adalah A0. Jadi, kalau A lebih dari 0 menurut sifat trikoma itu tidak sama dengan 0. Sedemikian sehingga jika A tidak sama dengan 0, maka ada 1 per A-nya jadi mempunyai nilai 1 per A-nya. Nah, di sini kita akan tunjukkan karena akan menunjukkan 1 per A-nya itu milik siapa. Nah, jika 1 per A sama dengan 0 tadi, kan ada 1 per A sama dengan 0. Maka menurut sifat inverse, A dikali 1 per A itu sama dengan 1. Akan tetapi, jika 1 per A-nya sama dengan 0, berarti A dikali 0 maka hasilnya sama dengan 0. Ini kontradiksi. 1 sama dengan 0 kontradiksi. Kemudian, jika 1 per A kurang dari 2, maka menurut sifat inverse, 1 itu sama dengan A dikali 1 per A. Jika 1 per A kurang dari 0, tadi A-nya lebih dari 0. Yang diketahui di atas, jadi positif dikali negatif, maka hasilnya pasti negatif atau kurang dari 0. Jika kita lihat pernyataan 1 kurang dari 0, ini adalah salah satu kontradiksi. Maka dapat ditarik kesimpulannya karena tadi kan ada sifat trikoma mengatakan hanya tepat 1 dari 3 kemungkinan sama dengan 0 kontradiksi. Yang kurang dari 0 juga kontradiksi. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil haruslah 1 per A lebih dari 0. Itu adalah pembuktian dari pernyataan ini. Selanjutnya adalah pembuktian F, yang dimana pembuktian ini tidak jauh berbeda dengan pembuktian yang sebelumnya, gitu. Nah, namun yang membedakan adalah jika yang tadi A lebih dari 0, kalau yang ini A kurang dari 0. Jika A kurang dari 0, maka jadinya akan negatif A. Nilainya elemen bilangan P tidak sama dengan 0, maka 1 per A-nya juga ada. Jadi, kalau negatif A-nya tidak 0, maka 1 per A-nya pasti ada. Jika 1 per A sama dengan 0, maka kita dapat lihat bahwasannya negatif 1 itu sama dengan negatif A dikali 1 per A. Menurut sifat inverse pada perkalian. Ketika kita ganti 1 per A-nya itu sama dengan 0, berarti negatif A dikali 0 hasilnya sama dengan 0. Negatif 1 sama dengan 0, maka
Ini adalah pernyataan kontradiksi. Kemudian, jika 1 per A lebih dari 0 juga sama, didapat pernyataannya yang kontradiksi, yaitu negatif 1 lebih dari 0 karena keduanya kontradiksi menurut sifat trikotomi. Maka dapat kita tarik kesimpulannya, haruslah yang selain sama dengan 0 dan lebih dari 0, maka haruslah 1 per A itu kurang dari 0. Lanjut ke 3.7. Jika A lebih dari B, maka A lebih dari setengah AB lebih dari B. Karena A lebih dari B, maka A plus A lebih dari A plus B. Maka 2A. Nah, itu diberi di materi bimplikasi itu pasti ada itu 2A. Dan karena ada proses-prosesnya. Jadi maka 2A lebih dari A plus B, maka A lebih dari setengah AB. Itu baru pertanyaan pertama. Dan itu baru setengah pertanyaan. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua, pernyataan kedua. A plus B lebih dari B plus B. Nah, itu A-nya diganti dengan B. Jadi A plus B dan lebih dari B plus B gitu. Maka A plus B lebih dari 2B, dan maka hasilnya setengah A plus B lebih dari B. Akibatnya A lebih dari setengah A plus B lebih dari B. Lanjut ke teorema 3.8. Jika AB lebih dari 0, maka A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Nah, karena AB lebih dari 0, maka A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Jika A lebih dari 0, maka 1 per A lebih dari 0. Sehingga diperoleh B sama dengan 1 dikali B sama dengan 1 per A dikali B. Sama dengan jawabannya 1 per A dikali AB lebih dari 0. Nah, lanjut ke pembuktian kedua yang kurang dari 0. Jika A kurang dari 0, maka A 1 per A kurang dari 0. Sehingga diperoleh B sama dengan 1 dikali B sama dengan 1 per A dikali B. Nah, jawabannya 1 per A dikali AB kurang dari 0. Lanjut ke teorema 3.9. Jika AB kurang dari 0, maka A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Atau A kurang dari 0 dan B lebih dari 0. Nah, untuk setiap A adalah bilangan real, maka A lebih dari 0 sama dengan negatif A kurang dari 0, dan A kurang dari 0 sama dengan negatif A lebih dari 0. Misalkan A atau A dan B adalah bilangan real. Asumsikan AB kurang dari 0, maka negatif A dikali B sama dengan negatif AB lebih dari 0. Berdasarkan teorema 3.8, pernyataan tersebut dapat dituliskan dengan negatif A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau negatif A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Dalam kasus yang pertama, negatif A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, karena negatif A lebih dari 0 sama dengan A kurang dari 0, maka A kurang dari 0 dan B lebih dari 0. Dan itu terbukti di sini. Kasus kedua, negatif A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, karena negatif A kurang dari 0 maka sama dengan A lebih dari 0. Maka A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, dan itu terbukti. Ya, sekian dari kami. Bila ada kesalahan atau keteledoran, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.